அந்த இடத்துல ட்ரக் சப்ளை நடக்குதுன்னு என் தம்பி தடுங்கன்னு சொல்லுவேன். எப்படி பண்ணணும்னு தெரியும். Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia serta berlimpah rezeki. SLMTTP kembali hadir menemani sahabat semua dengan film yang berjudul Unnal Mudiam Tambi. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Nisit yang mengalami gangguan tidur pada malam hari. Ia akhirnya bekerja sebagai reporter untuk meliput berita, namun dalam pekerjaan tersebut ia justru mengalami hal-hal yang sangat berbahaya. Ia pun tergila-gila dengan uang sampai melupakan sisi kemanusiaan. Pekerjaannya sebagai reporter akhirnya membuatnya terlibat dengan mafia yang akan membunuhnya. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya hanya di SLMTTV. Dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria sedang duduk termenung di bawah lampu penerang di pinggir sebuah danau sambil membayangkan beberapa wajah yang berkata mengenai keburukan sikapnya. Pria tersebut bernama Nishit Vidyadhar. Scene berganti memperlihatkan Nishit sedang jogging di malam hari karena ia tak bisa tidur. Kemudian tak lama Nishit didekati oleh mobil polisi, menanyakan sedang apakah dia. Saat orang lain istirahat untuk tidur tetapi ia malah pergi jogging. Sehingga membuat polisi curiga dan membawa Nishit ke kantor polisi. Nishit tak bisa membela diri karena ia tak membawa dompet dan kartu identitasnya. Saat pagi hari Nishit dibangunkan dari tidurnya oleh temannya yang bernama Anan, karena ia dipanggil oleh polisi yang akan menginterogasinya. Sebagai teman yang mengenai Nishit, Anan berkata kepada polisi bahwa Nishit akan terjaga sepanjang malam dan akan tidur di kala waktu orang beraktivitas. Polisi pun membebaskan Nishit dengan syarat ia tak boleh berkeliaran lagi di jalan dengan tidak tidur di malam hari. Menurut Anan, berkeliaran di jalan dan tidak tidur di malam hari akan menjadi masalah bagi Nishit. Oleh karenanya, Anan menyuruh Nishit untuk mengunjungi dokter. Tibalah hari di mana Nishit dan Anan mengunjungi dokter untuk konsultasi mengenai kebiasaan buruk Nishit yang tak bisa tidur pada saat malam hari. Terlihat Nishit mulai melakukan pemeriksaan dengan beberapa alat yang dipasang di kepalanya. Setelah pemeriksaan, dokter berkata bahwa Nishit tak menderita insomnia melainkan DSPD atau dikenal dengan gangguan fase tidur tertunda. Jika terus dilanjutkan, Nishit akan menghadapi banyak masalah terutama masalah finansial. Akan merasa stres secara psikologis dan dokter menyarankan Nishit untuk mencari pekerjaan di malam hari. Nishit berusaha untuk mengubah pola tidur dan kebiasaan buruknya tersebut. Tetapi Nishit terlihat sulit untuk keluar dari hal itu. Hari ke hari terus berganti, pagi berganti malam, tetapi Nishit tak kunjung menemukan pekerjaan. Sebagai teman baik, Anan setia membantu Nishit mencari pekerjaan. Scene berganti terlihat Nishit sedang duduk di sebuah tempat taman dengan susah payah menahan kantuk. Tepat di depan Nishit duduk terlihat seorang wanita bernama Mahati, anggota organisasi yang bergerak dalam menyuarakan hak-hak anak di India. Nishit terlihat terkesima melihat Mahati dan apa yang Mahati bicarakan di depan para orang tua dan juga anak-anak. Tak lama kemudian datanglah seorang pria menitipkan seorang lelaki tua berkursi roda. Pria tersebut menitipkan lelaki tua tersebut kepada Nishit karena ia akan pergi ke mobil sebentar dan akan kembali. Pandangan Nishit kembali mengarah kepada Mahati. Pada saat itu Mahati membuka donasi yang diperuntukkan untuk anak-anak di India. Dengan membawa sebuah kotak, Mahati berkeliling menghampiri peserta yang ada pada acara tersebut. Kemudian terlihat lelaki tua tersebut memanggil Nishit dengan gerakan yang mengarahkan Nishit untuk mengambil uang di saku lelaki tua tersebut untuk diberikan kepada Mahati yang memegang kotak donasi tersebut. Nishit pun menghampiri lelaki tua tersebut dan mengambil uang yang ada di saku lelaki tua itu untuk diberikan kepada Mahati. Melihat uang yang cukup banyak dan diimpit dengan kebutuhan karena dia belum bekerja, dengan diam-diam Nishit mengambil beberapa uang tersebut dan menaruhnya di saku bajunya tanpa sepengetahuan kakek tua tersebut. Kemudian Nishit mengarah ke Mahati dan meletakkan uang tersebut ke kotak donasi yang dibawa oleh Mahati. Mahati sedikit terkejut melihat jumlah uang yang diberikan oleh Nishit yang cukup banyak. Pada saat dalam perjalanan, Nishit melihat sebuah kecelakaan di jalan raya.
Kemudian ia memperhatikan dua orang yang tengah merekam kejadian tersebut. Dua orang tersebut adalah seorang reporter yang sedang mencari berita untuk mendapatkan pundi-pundi uang dengan berita yang mereka dapatkan. Selanjutnya, Nisit mengikuti seorang reporter tersebut dan mendengar percakapan jurnalis yang menawarkan berita dengan harga yang cukup tinggi. Nisit merasa tertarik. Kemudian ia bertanya kepada pria tersebut dapatkah ia bergabung untuk bekerja dengannya. Pria tersebut pun menolaknya. Sesampainya di rumah, Nisit menonton TV dan melihat berita tentang kecelakaan yang ia lihat sebelumnya yang sudah dimuat di sebuah stasiun televisi. Nisit melamun sejenak dan berpikir bahwa ia mungkin bisa menghasilkan uang dengan menjadi reporter. Benar saja, Nisit mengajak Anan ke sebuah toko yang menjual kamera. Nisit ingin membeli kamera. Anan menjadi bingung apa yang akan dilakukannya dengan kamera tersebut. Bahkan ia meminta kamera dengan kualitas yang baik. Akhirnya kamera berhasil Nisit dapatkan. Kemudian pada malam harinya Nisit mencoba berkeliling menyusuri jalan raya untuk mencari sebuah berita. Tak lama terdengar suara ledakan dari seberang jalan raya. Ternyata sebuah mobil mengalami kecelakaan. Sontak Nisit segera meninggalkan motornya untuk menuju ke tempat kecelakaan tersebut. Nisit merekam peristiwa kecelakaan tersebut dan setelahnya ia mendatangi sebuah kantor yang melayani jual beli berita untuk menawarkan hasil rekaman peristiwa kecelakaan yang ia rekam. Awalnya editor yang ia temui menolaknya dan menyuruh Nisit untuk pergi. Tetapi karena melihat peluang pada berita yang Nisit bawa, akhirnya bos editor tersebut memanggil Nisit untuk membeli berita yang Nisit bawa. Nisit kembali ke rumah dan menemui Anan dengan membawa uang sebesar 8.000 lark dari hasil rekamannya dan menjadi jurnalis. Nisit terus mencari berita yang terjadi di sekitarnya, hingga pada saat ia sedang berkeliling mencari sumber berita, ia tak sengaja melihat Mahati sedang menunggu ayahnya menjemputnya. Tetapi ayahnya menyuruh Mahati untuk pulang dengan menggunakan taksi. Kemudian Nisit langsung menghampiri Mahati dan menanyakan sedang apa ia di sana. Nisit lalu menawarkan diri untuk mengantar Mahati pulang. Mahati pun mengiyakan, dan akhirnya Nisit mengantar Mahati ke rumahnya dengan mengendarai motor yang ia miliki. Sesampainya di depan rumah, Mahati menawarkan Nisit untuk masuk terlebih dahulu. Tetapi Nisit akan segera pergi. Sebelum Nisit pergi, Mahati memanggil Nisit untuk meminta nomor teleponnya. Nisit terlihat senang akan hal tersebut. Nisit kembali menemui bos editor untuk menyetorkan berita terbaru yang ia dapatkan. Tetapi ia telah didahului oleh reporter yang pernah bertemu dengannya. Bos editor tersebut menyarankan Nisit untuk mencari kabar teraktual seperti kejahatan kriminal karena berita seperti itulah yang dapat menghasilkan banyak uang. Kemudian saat keluar dari tempat tersebut ternyata Nisit sudah ditunggu oleh dua orang reporter dan Nisit diancam akan kehilangan nyawa jika tetap melanjutkan pekerjaannya tersebut. Nisit terus mencari berita dari setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya, tetapi ia selalu terlambat dan didahului oleh reporter lain. Hingga pada saat ia sedang mengisi bahan bakar motornya, ia mendengar suara yang berasal dari walkie-talkie yang dibawa oleh polisi yang pada saat itu juga sedang mengisi bahan bakar. Nisit mengikuti polisi tersebut dan memiliki rencana cerdik. Nisit berencana mencuri walkie-talkie yang dibawa oleh polisi agar ia mudah untuk mendapatkan sumber berita. Benar saja, ia mencuri motor polisi. Kemudian ia juga yang menelpon polisi bahwa ia telah menemukan motor polisi tersebut. Polisi berterima kasih kepadanya tetapi sedikit bingung karena walkie-talkie pada motor tersebut telah hilang. Sesampainya di rumah, Anan bertanya kepada Nisit milik siapakah walkie-talkie itu. Nisit berkata bahwa itu milik kita. Scene berganti dan benar saja setelah mengambil walkie-talkie milik polisi, Nisit terus mendapatkan berita teraktual yang bisa ia berikan ke bos editor. Mulai dari berita kecelakaan, pembunuhan, pembakaran, dan lain-lain dengan mudah ia dapatkan dan beritanya selalu dimuat dalam televisi. Dengan berita teraktual yang ia tawarkan kepada bos editor, ia selalu mendapatkan uang dengan jumlah yang cukup banyak. Terkadang ia memberi uang hasil kerjanya kepada Anan. Suatu pagi, tepatnya pukul 10, suara telepon Nisit berdering. Ternyata Mahati menelpon Nisit. Mahati terkejut mendengar suara Nisit yang terdengar baru saja bangun tidur. Nisit berbohong kepada Mahati. Ia mengatakan bahwa ia sedang sakit dan sedang beristirahat. Mahati meminta bantuan Nisit untuk dapat menemuinya. Sesampainya Nisit menemui Mahati, Mahati menyuruh Nisit untuk merekam gundukan sampah yang sangat mengganggu dan menyebabkan anak-anak di sana sakit akibat nyamuk demam berdarah yang berasal dari sampah-sampah tersebut. Setelah dari pertemuan tersebut, Mahati dan Nisit menjadi sering bertemu untuk sekadar makan dan minum bersama dan mereka terlihat semakin dekat. Scene berpindah terlihat Anan sepertinya mulai setuju untuk bergabung dengan Nisit. Anan mulai ikut dengan Nisit untuk mencari berita teraktual.
Terlihat pada saat terjadi sebuah kebakaran dan membakar hangus sebuah rumah yang cukup besar, Nisit dan Anan mulai beraksi merekam setiap peristiwa yang terjadi di sana. Hingga terdengar seorang ibu berkata bahwa di dalam rumah yang hampir hangus oleh api tersebut ada seorang bayi di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, Nisit masuk ke dalam rumah tersebut dengan membawa kamera. Setiap sudut rumah yang sedang terbakar ia sorot sambil mencari sumber tangisan anak di dalam rumah tersebut. Nisit berhasil menemukan anak yang terjebak dalam kebakaran itu. Saat sebelum keluar dari rumah tersebut, terlihat Nisit membakar foto laki-laki yang tergantung di dinding. Kemudian berhasil keluar dari rumah tersebut dan berhasil menyelamatkan anak tersebut. Terlihat televisi di depan kasir memberitakan mengenai bunuh diri dan perkelahian yang tak lain adalah hasil rekaman berita Nisit. Pada saat itu, di samping mereka terdapat anak kecil. Mahati langsung meminta kasir untuk mematikan televisi dan bergegas pergi. Nisit mengejar Mahati dan bertanya apa yang terjadi. Ia berkata kepada Nisit ia tak menyukai berita tersebut dan menurutnya menjijikan. Pada malam harinya terlihat Nisit dan Anan sedang berdiri di dekat warung di pinggir jalan. Nisit berniat untuk memberitahukan pekerjaannya sebagai reporter malam. Nisit percaya bahwa Mahati menyukainya tapi ia tak tahu apakah itu cinta atau bukan. Tak lama Mahati menelpon Nisit dan mengatakan bahwa esok ia memiliki pekerjaan untuk Nisit. Dan ia baru akan memberitahunya esok pukul 8. Kemudian tak lama terdengar suara walkie-talkie memberitahu adanya balap liar di suatu jalan raya. Lantas Nisit dan Anan bergegas menuju tempat tersebut. Dan benar saja terdapat dua mobil yang sedang balapan di jalan raya. Nisit dan Anan mengejar sambil merekam aktivitas balapan tersebut dari atas motor. Kemudian terlihat salah satu mobil menyerempet seorang pria tua yang sedang mengendarai sepeda motor hingga pria tua tersebut terjatuh. Tak lama mobil tersebut sudah terparkir di bahu jalan dan ada satu pria serta satu wanita sedang berbincang sambil memegang botol minuman. Pria tua yang terserempet tadi datang menghampiri pemilik mobil tersebut dan marah atas perilaku pemilik mobil yang salah karena balapan dan menyerempetnya di jalan. Tak terima dengan sikap pria tua tersebut, pemilik mobil mendorong pria tua tersebut hingga terjatuh. Nisit dan Anan terus merekam aktivitas yang terjadi saat itu dan tak lama terlihat sebuah tangan dengan memegang pistol menembak pria tua itu hingga jatuh tergeletak di jalan. Nisit dan Anan langsung berlari menghampiri mobil tersebut dan sang pemilik mobil langsung kabur melihat kedatangan mereka. Nisit meminta Anan untuk menelpon ambulan, sementara Nisit merekam pria tua yang sudah diam tak bernyawa. Pagi harinya Anan terkejut saat mendapatkan dua polisi sudah berdiri di depan pintu rumah. Sontak Anan membangunkan Nisit yang tengah tertidur pulas. Polisi menanyakan terkait kejadian penembakan yang terjadi pada pria tua tersebut dan meminta rekaman pada saat kejadian. Nisit memberikannya tapi berupa salinan dari rekaman tersebut dan mereka diperintahkan polisi untuk menemuinya di kantor polisi. Pukul 8 pagi Nisit menemui Mahati yang sejak semalam sudah menelponnya. Mereka menemuinya di rumah sakit, tetapi di sana juga terdapat dua polisi yang pagi tadi mendatangi rumah mereka. Setelah dua polisi tersebut pergi, Nisit dan Anan juga pergi menemui Mahati. Mahati bersama wanita di sebelahnya yang merupakan ibunya. Mahati terlihat sedih dengan air mata di pipinya. Melihat hal tersebut, Nisit lantas menanyakan apa yang terjadi. Betapa terkejutnya Nisit dan Anan saat melihat seorang pria tua yang sudah tak bernyawa di atas ranjang rumah sakit yang dibawa oleh perawat merupakan korban penembakan pada malam itu dan ternyata adalah ayah dari Mahati. Nisit masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Saat perjalanan pulang, Nisit dan Anan mengalami kecelakaan. Kepala Nisit terbentur hingga ia tak sadarkan diri. Dan ternyata penyebab kecelakaan tersebut adalah perbuatan reporter yang ingin balas dendam kepada Nisit. Setelah beberapa hari tak bertemu dan sulit dihubungi oleh Mahati, Nisit datang menemui Mahati. Mahati masih terlihat sedih karena tak mendapat titik terang siapa pembunuh ayahnya. Saat di rumah, Nisit mencoba mencari bukti-bukti siapa sebenarnya pembunuh ayahnya Mahati dengan melihat lagi hasil rekamannya pada saat itu. Kemudian tak lama terdengar informasi dari walkie-talkie mengenai pesta rave yang terjadi di resort pantai Paravada. Nisit dan Anan segera menuju ke pantai tersebut untuk mendapatkan berita. Saat setelah mendapatkan berita, Nisit bertemu dengan reporter yang telah menyebabkan dirinya kecelakaan. Nisit hendak menghajar reporter tersebut. Tapi reporter itu berkata bahwa hal itu adalah balasan setimpal akibat ia menutupi keuntungannya yang seharusnya ia dapat selama seminggu. Setelahnya, Nisit dan Anan pergi untuk mencari tahu pembunuh ayah Mahati. Mereka berhasil menemukan mobil yang dikendarai oleh pembunuh ayah Mahati. Kemudian mereka mengusut kasus ini secara lebih dalam. Terlihat wajah pelaku pembunuh ayah Mahati sama dengan wajah pemuda yang masuk di rekaman beritanya pada saat peristiwa kecelakaan anak sang menteri. Dan ternyata saat digali lebih dalam, anak sang menteri mengalami pembunuhan yang direncanakan.
Scene berganti, terlihat Mahati mendatangi bos editor yang memuat berita kematian ayahnya. Mahati ingin mengetahui identitas reporter yang merekam peristiwa pembunuhan ayahnya. Bos editor mencoba menutupi karena itu merupakan privasi bagi reporter yang mengirimkan berita kepadanya. Mahati terus memohon, ia hanya ingin berbicara sekali saja dan akan langsung pergi. Akhirnya bos editor menelpon Nishit karena ada yang ingin menemuinya. Sampai di ruangan Nishit dan Anand terkejut melihat orang tersebut adalah Mahati. Sontak Anand langsung berpikir cerdas untuk menutupi semuanya. Nishit berkata akan membantu menemukan siapa pembunuh ayah Nishit dan akan segera menginformasikan mengenai reporter tersebut. Sesampainya di rumah, Nishit kembali mencari bukti pembunuh ayah Mahati melalui rekaman yang ia punya. Ternyata pembunuh anak menteri dan pembunuh ayah Mahati adalah orang yang sama. Tetapi ada orang lain lagi yang menjadi dalang dari pembunuhan berencana itu. Scene berpindah, keesokan harinya Nishit menemui bos editor untuk memberitahu bahwa ia memiliki sebuah berita hangat. Nishit meminta bayaran sebesar 10 lark dengan berita yang akan dibawanya. Bos editor terkejut mendengar jumlah bayaran yang begitu besar. Menurut bos editor, 10 lark adalah anggaran 2 bulan saluran. Nishit menjelaskan terkait berita dengan harga 10 lark yang mengenai kecurangan seorang politisi. Lantas bos editor terkejut mengenai apa yang dibicarakan oleh Nishit. Menurut Nishit, apabila ia mengangkat berita tersebut, maka saluran bos editor tersebut akan mendapatkan nama di tingkat nasional. Bos editor mengiyakan tapi dengan syarat ia membutuhkan berita eksklusif hanya untuk salurannya. Adegan berganti, terlihat Nishit sedang bersama Mahati menghabiskan waktu berdua. Pada saat itu, tepat pada saat duduk di tepi pantai berdua, Mahati mengungkapkan bahwa ia menyukai Nishit. Begitupun sebaliknya. Malam mulai larut, Nishit mengantar Mahati pulang. Sebelum beranjak pergi, Nishit memberikan kado. Karena Mahati sedang berulang tahun, Mahati terlihat sangat senang akan hal itu. Selanjutnya terlihat Nishit datang menemui Anand untuk menanyakan hasil dari pengintaiannya. Ternyata Anand gagal mengikuti pria tersebut karena ia dikejar oleh 2 reporter yang tak suka dengan Nishit dan juga Anand. Tak kehilangan akal, dengan trik cerdasnya ia berhasil menemukan di mana lokasi mobil itu pergi. Hingga akhirnya mereka pergi menuju tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut yang terlihat seperti tempat penambangan pasir, Anand secara perlahan mendekati beberapa orang yang sedang berdiri dari kejauhan. Terlihat seorang pria sedang memberikan beberapa pukulan terhadap pria lain, dan terdengar mereka membicarakan soal penyelundupan narkoba. Kemudian tak lama datanglah mantan menteri mendatangi pria yang berperawakan besar dengan menggunakan baju kemeja rapi beserta rompinya bernama Tripati. Mantan menteri tersebut berniat untuk membatalkan kerjasama dengan pria itu dan akan mengumumkan pada jumpa pers esok hari karena mantan menteri tersebut menilai ia akan mendapatkan kerugian ketika bermitra bisnis dengan Tripati. Kemudian Tripati tersebut langsung membicarakan sebuah fakta bahwa anaknya meninggal bukan karena kecelakaan melainkan dibunuh. Agar adik Tripati tersebut bisa duduk di tempat anak menteri itu dan akan menjadi menteri di tempatnya. Mendengar hal itu, mantan menteri geram dan berjanji akan membongkar kebusukan pria tersebut besok saat jumpa pers. Tapi belum sempat menteri tersebut berkata sampai habis, jatuhlah pasir dengan jumlah banyak dan menimbunnya yang dimuat oleh alat berat. Tak lain dan tak bukan pelakunya adalah pembunuh anaknya. Kemudian tak lama Nishit menelpon kepala polisi dan melaporkan semua kejadian yang ia lihat pada saat itu. Hingga datanglah kepala polisi yang ditelepon Nishit ke tempat yang telah ia beritahukan kepadanya. Pada saat akan merekam peristiwa tersebut, betapa terkejutnya ternyata kepala polisi tersebut bekerja sama dengan para pembunuh itu. Sontak polisi tersebut mengarahkan tembakan menuju Nishit dan juga Anand. Mereka berdua berhasil mengelak dari tembakan dan lari kalang kabut meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya mereka berdua mendapati Mahati sedang duduk menatap layar komputer dengan rekaman pembunuhan ayahnya yang sedang berputar. Mahati terlihat sangat sedih dan kecewa kepada Nishit. Mahati terlihat kecewa dan menyesal telah mencintai pria seperti Nishit. Sesaat Mahati akan pergi, datanglah pria pembunuh ayah Mahati bersama rombongannya. Setelahnya terjadilah baku hantam antara Nishit dan rombongan tersebut. Nishit, Mahati, dan Anand berhasil kabur ke sebuah tempat yang memungkinkan mereka aman dari kejaran rombongan tersebut. Pada saat di sana, Mahati mengungkapkan kemarahan dan kekecewaannya kepada Nishit karena ia telah berbohong dan menyembunyikan siapa pelaku pembunuh ayahnya. Lebih kecewanya lagi, ia melakukan hal tersebut atas landasan uang. Tak lama Mahati pergi dengan tangis yang tumpah di pipinya. Namun kemudian Anand pun meninggalkan Nishit dari tempat tersebut. Scene berpindah, terlihat Nishit selalu mendatangi Mahati untuk meminta maaf. Tapi Mahati tak menggubris dan selalu menghindar dari Nishit. Hingga suatu ketika saat Nishit sedang mengikuti Mahati, terlihat kepala polisi yang ikut bersekongkol dalam aksi pembunuhan tersebut didatangi Mahati.
Kemudian ia berkata jika ia ingin menginterogasi kasus kematian ayahnya, interogasilah Nisit karena ia tahu semuanya. Kemudian Nisit berhasil dibawa oleh polisi tersebut menuju ke suatu tempat untuk menemui pria yang ada di balik kasus yang terjadi. Bukannya takut akan dibunuh, Nisit dengan santainya berbicara dengan pria tersebut. Karena kecerdikan Nisit, ia berhasil membuat sebuah rencana sebelum sampai ke tempat itu. Rencana yang ia lakukan di luar dugaan, ia menggunakan polisi dan adik Tripati tersebut yang menjadi pembunuh sebagai umpan. Dengan bantuan Anan dan satu reporter yang sebelumnya bermasalah dengannya, mereka saling bekerja sama untuk mengungkap kasus tersebut. Nisit mengancam polisi dengan video rekaman tentang kebejatan polisi itu. Kemudian menyuruh pria pembunuh ayah Mahati untuk melakukan pemuatan narkoba yang kemudian berhasil direkam oleh Anan. Lalu terjadilah perkelahian antara Nisit dan anak buah Tripati, tetapi Nisit berhasil mengalahkan mereka semua. Hingga akhirnya Nisit berkelahi langsung dengan Tripati dan Nisit hampir tertembak, tetapi saat sebelum peluru mengenai Nisit, reporter tersebut berlari di depan Nisit dan malah terkena tubuh reporter tersebut hingga ia tewas. Nisit kembali menyerang Tripati hingga pada saat akan menyerang Nisit, ia terbunuh dengan sendirinya karena tubuhnya mengenai jangkar dan akhirnya Tripati pun tewas. Setelahnya Nisit duduk termenung sambil membayangkan semua omongan tentang dirinya. Tak lama ia menelpon bos editor untuk mengirimkan berita yang telah ia janjikan dalam 2 hari ke depan. Kemudian ia mengaku bahwa ia adalah pembunuh Tripati. Nisit meminta bayaran sebesar 25 lark. Bos editor langsung mengiyakan hingga berita tersebut dimuat di televisi. Melihat berita yang tersebar mengenai pembunuhan berencana dan penyelundupan narkoba yang direkam oleh Nisit, mereka dipanggil oleh kantor polisi. Mereka diinterogasi mengenai rekamannya dari setiap peristiwa yang terjadi. Setelah diinterogasi dan keluar dari ruangan, terlihat Mahati sudah menunggu Nisit di luar. Mahati langsung memeluk Nisit setelah mengetahui kebenaran yang terjadi. Nisit pun kemudian meminta maaf kepada Mahati atas apa yang telah terjadi dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Unnal Mudiam Tambi. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini ya. Sampai jumpa lagi di alur cerita film lainnya. Terus dukung Islam TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.